Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1096 Pengga. Semua orang terdiam atas kedatangan Lin Yun. Kerumunan murid luar, murid dalam, dan murid inti menatapnya dengan dingin. Sebagai salah satu dari 4 sekte terbesar di kediaman Azure yang mendalam, bahkan seorang murid luar pun adalah seorang jenius berbakat yang bisa menyapu alam yang lebih rendah. Murid dalam setidaknya berada di puncak jiwa ketujuh alam jiwa surgawi dan bisa membuat terobosan kapan saja. Mereka adalah para elit dari sekte pedang Fuyun. Adapun 500 murid inti, mereka secara alami berada di alam Empyrean. Salah satu dari mereka bisa menyapu seluruh kediaman Azure yang mendalam dan merupakan ahli tingkat atas. Orang-orang yang mempraktekkan teknik bela diri roh suci adalah pilar dari sekte yang bahkan bisa mengalahkan para ahli dari generasi yang lebih tua. Semua kultivator ini sedang mengawasi Lin Yun. Jika Lin Yun biasa saja, dia akan merasakan kakinya gemetar. Bagaimanapun juga, dia bisa merasakan penghinaan dan kemarahan di mata mereka. Sambil menggendong Lil Red, Lin Yun tersenyum karena dia tidak terganggu dengan tatapan itu. Lagi pula, pendekar pedang mana yang tidak punya temperamen? Jika dia adalah seorang murid dari sekte pedang Fuyun, bahkan dia tidak akan senang dengan orang luar yang tiba-tiba menjadi murid inti dan menerima jatah untuk mendaki gunung pedang suci. Kemudian lagi, Lin Yun tidak terganggu oleh mereka karena dia hanya akan menghajar siapapun yang tidak senang dengannya. Saat Lin Yun mendekat, semua murid membuka jalan untuknya. Tidak lama kemudian, Lin Yun berjalan ke arah para tetua dan murid inti yang berada di atas panggung. Ketika dia melihat Wang Yuruo di samping Ye Ziling, dia bahkan mengedipkan mata padanya. Wang Ruyuo terkejut dengan keberanian Lin Yun dan wajahnya memerah. Tapi saat dia hendak menganggukkan kepalanya ke arah Lin Yun sebagai jawaban, Ye Ziling menatapnya dengan tajam. Jadi dia tidak lagi berani menatap Lin Yun. Kemudian, Ye Ziling menatap Lin Yun dengan tatapan dingin sebagai peringatan. Namun, dia tidak mempermasalahkan sikapnya sebanyak Feng Zhang, yang tidak repot-repot menyembunyikan permusuhan dalam tatapannya. Tiba-tiba, Lin Yun memikirkan apa yang dikatakan Feng Zhang padanya. Tidak mungkin dia akan membiarkan Feng Zhang pergi begitu saja. Tepat ketika Lin Yun hendak membungkuk ke arah para tetua di atas panggung, sesosok tubuh turun dari langit dengan aura pedang yang tak terbatas. Dia mengeluarkan tekanan yang mencekik. Salam, Ketua Sekte. Semua murid luar dan dalam membungkuk ke arah orang yang baru saja tiba. Bahkan Lin Yun terkejut dan menangkupkan kedua tangannya. Meskipun kultivasi Master Sekte tidak sekuat Feng Jue, niat pedangnya bahkan lebih menakutkan. Saat Ketua Sekte memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri, dia berkata, ada sesuatu yang ingin saya umumkan hari ini. Aku yakin kalian semua telah mendengar sebelumnya tentang rumor itu, dan bahkan ada beberapa orang yang bahkan menyerangku secara verbal. Mereka mengatakan bahwa saya tidak bersikap adil kepada semua murid. Nada suaranya dipenuhi dengan gumpalan kemarahan yang membuat semua murid gemetar ketakutan. Bahkan wajah para murid inti tidak sedap dipandang, terutama Feng Zhang. Bagaimanapun, dia adalah dalang di balik rumor itu. Lin Yun. Sementara semua orang gemetar, ketua sekte tiba-tiba berteriak dan memanggil Lin Yun. Tatapannya seperti dua pedang tajam yang menembus ruang angkasa dan mengikat Lin Yun. Dia bisa merasakan bahwa aura pedang itu benar-benar menakutkan. Lin Yun, yang dipanggil, menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, ini. Sebagai seorang pendekar pedang, aku yakin kau tidak mau membiarkan orang lain berbicara di belakangmu. Jika Anda belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan apa yang melebihi kemampuan Anda, itu pasti akan menarik kemarahan orang lain. Pengecut bukanlah gaya Anda berdasarkan reputasi Anda yang terkenal dari jalan surgawi. Karena kau berani muncul, aku yakin kau di sini untuk membiarkan murid-murid sekte pedang Fuyun menderita kekecewaan. Kata-kata ketua sekte itu langsung menyebabkan kegemparan besar. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Yun, tapi sekarang, sepertinya perannya telah dibalik. Kakek tua itu menggali lubang untukmu dan dengan jelas menempatkanmu di dalam lubang untuk dipanggang. Akan memalukan jika kau terinjak-injak dan itu akan terlihat bagus untuk sekte pedang Fuyunnya, kata Lil Purple dari kotak pedang. Lin Yun tersenyum pahit karena ketua sekte itu benar-benar kejam.
Jika dia mengakui bahwa dia ada di sini untuk menamparkan wajah mereka, para murid akan menjadi gila dengan kebencian. Tapi Lin Yun tidak akan pernah meringkuk. Karena mereka ingin bermain, dia akan menghibur mereka. Dengan mata yang tajam, Lin Yun tersenyum, benar. Aku akan menarik kemarahan orang lain jika aku tidak memiliki kemampuan untuk mendukung apa yang akan aku terima. Jadi saya di sini untuk berurusan dengan mereka yang cemburu. Kata-katanya seperti bom yang dijatuhkan di istana. Tidak hanya Lin Yun merebut jatah mereka sebagai murid inti dan kesempatan mereka untuk memasuki Gunung Pedang Suci, tapi dia bahkan meremehkan mereka. Apakah ini mungkin yang terbaik yang ditawarkan oleh Sekte Pedang Fuyun? Aku tidak berpikir murid-murid sekte kalian bahkan tidak sebanding dengan para jenius di jalan surgawi. Lin Yun berkata sekali lagi, yang langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan murid-murid inti di atas panggung merasa bahwa kata-kata Lin Yun terlalu sombong. Bagaimanapun, dia masih berada di alam jiwa surgawi. Menutupi mulutnya karena terkejut, Wang Yuruo berbisik, apa yang coba dilakukan oleh adik Yun? Itu hanya kesombongan buta, kata Ye Ziling. Menghadapi keributan itu, Lin Yun tanpa rasa takut berdiri di depan kepala sekte sambil tersenyum. Karena Master Sekte ingin bermain, dia akan bermain juga. Guru Sekte juga tersenyum dan menjawab, terserah Anda. Apakah ada murid dari Sekte Pedang Awan sekilas saya yang ingin menguji kualifikasinya? Guo Ming, murid luar dari Sekte Pedang Fuyun. Saat ketua sekte selesai, seorang murid berdiri. Begitu Guo Ming berdiri, murid-murid lain menutup mulut mereka. Meskipun Guo Ming hanya seorang murid luar, dia berada di puncak jiwa keenam alam jiwa surgawi. Jika Lin Yun bahkan tidak bisa mengalahkan murid luar dari Sekte Pedang Fuyun, maka tidak perlu membicarakan Lin Yun menjadi murid inti atau mendaki Gunung Pedang Suci. Melihat bahwa dia diremehkan, Lin Yun tersenyum dalam hati sambil menjawab, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Kesombongan. Bahkan seorang murid luar tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Murid luar dari Sekte Pedang Fuyun memiliki ketenaran di kediaman Azure yang mendalam karena mereka dapat menyapu bersih para jenius dalam kultivasi yang sama. Kemarahan melintas di mata Guo Ming, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Kamu baru saja mencapai jiwa keenam alam jiwa surgawi, dan aku sudah berada di level ini selama 3 bulan. Aku sudah mengambil keuntungan darimu. Lin Yun menepuk Lil Red dan tersenyum, kita akan bicara jika kamu bisa mengalahkan peliharaanku. Melihat kucing hitam dalam pelukan Lin Yun, wajah Guo Ming bergerak-gerak karena marah, kamu pikir kamu adalah seorang jenius transenden di jalan surgawi. Bagaimana kalau kamu menang dulu? Mengalahkan hewan peliharaanku sama saja dengan mengalahkanku. Aku tidak ingin mengatakan bahwa aku menggertakmu, senyum Lin Yun. Menggertak. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku bahkan tidak bisa mulai menghitung berapa banyak binatang iblis yang telah kubunuh dengan pedangku. Guo Ming berkata dengan dingin. Dia bertekad untuk membunuh Lil Red. Tepat pada saat ini, Lil Red terbang keluar dari pelukan Lin Yun dan melihat ke arah kantong interspasial semua orang sebelum menyeringai. Adik Guo, bunuh kucing itu. Senyuman kucing itu benar-benar tercela. Adik Guo, jangan mudah menyerah dan beri dia pelajaran. Semua murid mulai meneriakkan semangat. Meskipun para tetua dan murid inti dapat mengetahui bahwa Lil Red memiliki garis keturunan klan naga, mereka masih mencibir. Mereka berpikir bahwa Lin Yun terlalu percaya diri dengan kucingnya. Kucing tercela ini cukup gemuk. Ayo panggang malam ini untuk makan malam. Aku yakin rasanya enak. Kata-kata Feng Zhang mengundang tawa semua orang di kerumunan. Kemudian, mata Guo Ming bersinar dengan cahaya dingin saat dia bersiap-siap untuk menyerang. Dia membumbung tinggi ke langit dengan pedang di tangannya. Dia tidak ingin pertempuran berlangsung lama karena itu adalah seekor kucing. Lagi pula, akan memalukan jika terlalu lama. Jadi dia ingin mengakhiri pertempuran dengan satu serangan. Tapi saat dia hendak menghunus pedangnya, kucing hitam itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, raungan naga bergema dari langit saat aura menakutkan menyebar. Sebuah bayangan besar membayangi Guo Ming saat sebuah telapak tangan raksasa turun bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, aura pedangnya dihancurkan oleh telapak tangan raksasa kera naga. Seketika itu juga, Guo Ming memuntahkan seteguk darah dan terhempas ke tanah, yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Seluruh tanah bergetar karena telapak tangan raksasa itu, yang membuat semua orang menatap tak percaya. Tidak ada yang bisa mempercayai aura kekerasan yang dipancarkan Lil Red. Ternyata Lil Red bukanlah seekor kucing kecil yang mungil, tapi seekor kera naga kuno. Benar-benar pengganggu. Bab 1097 Siapa yang berani iri?
Serangan dari kera naga mengejutkan semua orang. Lagi pula, Lil Red bahkan tidak menggunakan senjata. Jika Lil Red mengeluarkan tongkat biduk iblis surgawi, maka Guo Ming mungkin akan menjadi tidak berarti. Mereka yang telah meremehkan Lin Yun sebelumnya tercengang dan tidak bisa lagi berbicara. Feng Zhang sangat diam karena pada dasarnya dia ditampar di wajahnya. Kakak senior Feng, kucing gendut itu cukup kuat. Mereka yang berdiri di samping Feng Zhang tercengang. Huff. Wajah Feng Zhang jelek saat dia memelototi murid yang berbicara. Dia tidak buta. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Guo Ming langsung pingsan? Segera, murid yang berbicara tersenyum canggung karena mereka tahu mereka seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa hewan peliharaannya begitu menakutkan? Banyak murid inti merasakan tekanan besar ketika mereka melihat Lin Yun. Sekarang, mata mereka bersinar karena iri karena mereka mengetahui bahwa Lil Red memiliki garis keturunan kera naga. Hewan peliharaan seperti itu jarang terjadi bahkan di domain tandus kuno. Lin Yun, kau tidak tahu malu. Kau sudah keterlaluan. Adik Guo jelas ingin mengujimu, jadi mengapa kau mengirim hewan peliharaanmu untuk bertarung? Apakah kamu bahkan seorang pria? Kamu tidak berani bertarung secara pribadi. Hewan peliharaanmu terlalu kejam. Kakak senior Guo jelas ingin berdebat denganmu. Sungguh tidak tahu malu. Ketika semua orang pulih dari keterkejutan mereka, mereka segera menatap Lin Yun dengan marah. Tapi mereka ketakutan saat dipelototi oleh Lil Red, yang telah berubah menjadi bentuk kera naga. Ini membuat Lin Yun menyeringai, maaf tentang itu. Hewan peliharaanku ini tidak terlalu cerdas. Jangan bicara terlalu keras atau aku takut aku tidak akan bisa menghentikannya untuk membunuh kalian. Melihat senyum polos di wajah Lin Yun, kerumunan orang itu merasa putus asa. Tepat pada saat ini, seseorang mengumpulkan keberaniannya dan berbicara, kamu terlalu banyak menggertak untuk mengandalkan hewan peliharaanmu untuk melawan kakak senior Guo. Maaf tentang itu. Tapi bukankah ketua sekte sudah memberitahu kalian dengan jelas? Aku di sini untuk menggertak kalian semua. Lin Yun tersenyum. Semua orang di sekte pedang Fuyun sombong dan sombong karena mereka adalah pendekar pedang. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Lin Yun. Tentu saja, kerumunan orang itu marah dan ingin menginjak-injak Lin Yun. Tepat pada saat ini, 4 orang berdiri dan menatap Lin Yun. Mereka berempat mengenakan seragam murid dalam dan kultivasi mereka berada di alam jiwa surgawi jiwa ke-7. Berdiri bersama, niat pedang tak terbatas gabungan mereka terasa seperti ukuran pegunungan. Zhang Sun, Cao Zian, Wang Peng, Liu Feng. Keempatnya mengumumkan nama mereka, yang membuat banyak orang berseru. Ketika berbicara tentang murid dalam, mereka berada di 10 besar karena mereka semua mencapai niat pedang spiritual lebih dari setahun yang lalu. Selain itu, mereka bahkan mencapai penguasaan yang lebih besar 6 bulan yang lalu. Mereka dengan cepat menjadi terkenal di sekte pedang awan sekilas karena kekuatan mereka, dan semua orang tahu bahwa mereka akan dipromosikan menjadi murid inti dalam waktu 1 tahun. Ketika para tetua melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas lega. Salah satu dari 4 orang itu bisa dengan mudah menekan Lin Yun. Dijamin bahwa mereka akan mencegah sekte pedang Fuyun berubah menjadi bahan tertawaan. Jika kau berpikir bahwa kami mengambil keuntungan darimu berdasarkan kultivasi kami, kau bisa memilih salah satu dari kami untuk bertarung denganmu. Kami adalah murid dalam, dan kami percaya bahwa kami memiliki kualifikasi untuk melawanmu. Tidakkah kalian setuju? Mereka berempat memiliki tatapan setajam pedang ketika mereka berbicara. Hampir saja, tapi kalian berempat lebih baik datang sekaligus. Atau kalian akan kalah telak. Lin Yun tersenyum. Detik berikutnya, mereka berempat melepaskan niat pedang spiritual mereka dengan kemarahan melintas di mata mereka. Seketika, suasana menjadi intens. Tak satu pun dari keempatnya dapat dianggap sebagai penekan, dan siapapun yang menyinggung perasaan mereka akan dihancurkan. Ada batas seberapa sombongnya kamu. Cao Zian membuat langkah pertama dan menghilang. Tak lama kemudian, sinar pedang yang memancar melintas, yang menunjukkan betapa cepatnya Cao Zian. Tapi ketika Lin Yun mengulurkan tangannya, sinar pedang pada Cao Zian tiba-tiba menghilang. Dia mendorong telapak tangannya keluar dan mengirim Cao Zian terbang, tanpa memberi kesempatan pada Cao Zian untuk mendekat. Mendarat di tanah, Cao Zian mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Cao Zian dikalahkan oleh Lin Yun hanya dengan satu telapak tangan. Bahkan jika Cao Zian tidak serius, Lin Yun sedikit terlalu kuat. 3 orang yang tersisa berseru sambil menatap Lin Yun dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Aku sudah memberi tahu kalian semua,
aku di sini untuk menggertak kalian. Karena kalian berempat tidak senang dengan hal itu, aku harus menghajar kalian semua. Lin Yun tersenyum dan menerkam mereka berempat. Dia melepaskan tekanan besar yang membuat keempat murid dalam merasa seperti tercekik. Keempat murid dalam menghunus pedang mereka tanpa ragu-ragu dan berbenturan dengan Lin Yun. Bahkan jika mereka berempat telah memberikan segalanya, mereka hampir tidak bisa melakukan perlawanan di hadapan Lin Yun. Aroma bulan. Awan menghalau matahari. Lin Yun melontarkan dua pukulan yang melepaskan bulan dan matahari. Saat dia melayangkan pukulannya, keempat murid dalam memuntahkan darah. Kemudian, pedang mereka jatuh ke tanah. Sekte pedang Fuyun tidak begitu mengesankan. Lin Yun mengetuk kakinya di tanah dan mundur. Penampilannya membuat para murid marah. Sebelumnya, mereka mampu membatalkan kemenangan Lin Yun karena dia mengandalkan kekuatan Lil Red. Namun, sepertinya Lin Yun benar-benar memiliki kekuatan yang sah. Dia pada dasarnya membuktikan bahwa mereka salah dan menamparkan wajah mereka. Meskipun Lin Yun sombong, dia punya alasan untuk itu. Dia benar-benar menghancurkan 4 bintang yang sedang naik daun tanpa banyak usaha. Tentu saja, itu bukan apa-apa baginya karena dia bisa menghadapi 10 putra alam sekaligus. Dia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menggertak semua orang. Karena mereka ingin mengacaukannya, dia akan menghancurkan mereka. Kau pikir tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Fuyun? Dengusan dingin terdengar saat sosok ramping berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan pakaian hitam yang membuatnya terlihat seperti pedang tajam. Kakak senior Wu ada di sini. Keributan terjadi karena Wu Kun, yang dikenal karena obsesinya dengan pedang, sedang melangkah maju. Kultivasinya telah lama mencapai puncak alam jiwa surgawi jiwa ketujuh dan dia memiliki beberapa bunga astral iblis di lautan auranya. Dia adalah orang yang suka menyendiri yang tidak memperhatikan hal lain selain pedang. Sampai saat ini, dia diakui sebagai yang terkuat di antara murid-murid dalam. Kemunculannya juga membuat rasa takut melintas di mata banyak murid inti karena mereka tahu bahwa dia adalah orang yang kejam. Bahkan Ye Zilain pun dikejutkan oleh Wu Kun. Wu Kun bisa saja menjadi murid inti sejak lama, tetapi dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan melangkah ke alam Empirean jika dia tidak memiliki niat pedang langit. Jadi niat pedang spiritualnya telah lama mencapai penguasaan penuh dan bahkan lebih menakutkan daripada banyak murid inti. Wu Kun hanya mengayunkan pedangnya, yang terbang dan menusuk tanah. Mata banyak orang berbinar karena Lin Yun tidak menghunus pedangnya untuk mengalahkan 4 murid dalam. Jadi Wu Kun juga tidak akan menggunakan pedangnya. Kamu kuat, tapi kamu bukan apa-apa di mataku. Wu Kun berkata sebelum dia mengambil langkah maju. Sinar pedang yang pada terbang keluar dari tubuhnya saat aura pedangnya mulai meningkat dengan keras dengan setiap langkah yang dia ambil. Setelah 7 langkah, dia mulai terlihat seperti sinar pedang itu sendiri. Apakah pedang spiritual ini bertujuan untuk penguasaan penuh? Banyak orang terkejut dengan cahaya yang dipancarkan Wu Kun. Kamu masih punya kesempatan untuk mengakui kekalahan. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin bahwa Anda akan keluar hidup-hidup. Kau tidak tahu betapa kuatnya niat pedangku, kata Wu Kun dengan bangga. Kemudian lagi, dia memiliki kualifikasi untuk bangga dengan niat pedang spiritualnya pada penguasaan penuh saat berusia di bawah 20 tahun. Kalau begitu, kenapa kamu tidak maju selangkah? Lin Yun melipat kedua lengannya dan menatap Wu Kun dengan senyum ceria. Kesombongannya membuat semua orang mencibir. Mereka tidak sabar menunggunya dipukul oleh Wu Kun. Saya minta maaf sebelumnya. Tetapi tepat ketika Wu Kun hendak mengangkat kepalanya, dia menyadari dengan ketakutan bahwa dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Rasanya seolah-olah niat pedangnya telah menabrak dinding. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Lin Yun yang sedang tersenyum ceria. Tatapan Lin Yun terasa menyesakkan. Meskipun Wu Kun sudah mendorong niat pedangnya sampai batasnya, dia masih tidak bisa melangkah maju. Melihat Lin Yun lagi, rasa takut mulai membayangi hatinya. Murid-murid yang lain juga menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang situasi ini. Bagaimanapun, Wu Kun hanya perlu mengambil satu langkah maju untuk melepaskan semua aura pedangnya. Mengapa dia berdiri diam? Bahkan Ye Ziling juga terkejut saat dia mencoba untuk melihat lebih baik apa yang sedang terjadi. Wajah Feng Zhang juga berubah saat dia mulai bertanya-tanya mengapa Wu Kun tidak bisa melakukan apapun pada Lin Yun. Kebuntuan itu membuat banyak murid di Istana Awan terbang gugup dan bingung pada saat yang bersamaan. Ada apa? Mengapa kamu tidak mengambil beberapa langkah ke arahku? Lin Yun tersenyum dan melangkah maju. Seketika, sinar pedang yang datang dari Wu Kun mulai meredup. Wu Kun dengan cepat mundur saat Lin Yun diam-diam mengambil satu langkah ke depan.
Begitu saja, Lin Yun terus berjalan maju sementara Wu Kun berjalan mundur. Itu adalah pemandangan yang membingungkan bagi orang banyak. Setelah Lin Yun mundur 7 langkah, sinar pedang dari Wu Kun sangat redup sehingga pada dasarnya tidak memiliki cahaya lagi. Tidak tahan dengan tekanan lebih lama lagi, Wu Kun memuntahkan seteguk darah dan jatuh berlutut. Apa yang kau katakan tadi? Aku tidak ada apa-apanya di matamu. Lin Yun melambaikan tangannya saat aura pedangnya yang tak terbatas berubah menjadi angin kencang yang membuat Wu Kun terbang. Ketika Wu Kun jatuh ke tanah, tidak ada yang berani meremehkan Lin Yun lagi. Tatapan Lin Yun dipenuhi dengan kesombongan saat dia berkata, aku akan membuat semua orang marah jika aku tidak memiliki kekuatan untuk menerima apa yang menjadi milikku. Jadi aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang merasa cemburu? Ayo lawan saya jika kalian berani. Bab 1098 tidak tahu malu. Jurus Lin Yun sama seperti saat dia menekan para putra alam. Jika dia mau, dia bisa saja membunuh semua putra alam, jadi pada dasarnya dia mempermainkan sekte pedang Fuyun. Namun, dia tidak akan menahan diri. Jika tidak, dia akan merugikan pengalamannya di jalan surgawi. Pada tahun lalu, dia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Banyak orang mencapai titik terendah, tetapi dia adalah satu-satunya yang bangkit dan bersinar terang di pertempuran terakhir. Dia bahkan menjadi juara jalan surgawi ke-9. Rasa sakit dan kesulitan yang dia alami bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang ini. Lin Yun sudah mencabut aura pedangnya, tapi Wu Kun masih berlutut menatap ke angkasa. Dia tidak percaya bahwa dia kehilangan begitu banyak niat pedangnya. Niat pedang langit. Tiba-tiba, Wu Kun memikirkan sesuatu dan menatap Lin Yun. Dia percaya bahwa dia seumuran dengan Lin Yun. Meskipun dia lebih baik dalam hal kultivasi, sepertinya niat pedangnya kurang. Wu Kun tidak akan pernah menyangka bahwa Lin Yun memahami niat pedang langit. Bagaimanapun, para tetua yang memahami niat pedang langit di Sekte Pedang Awan sekilas dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan di antara murid inti, hanya 2 orang yang berhasil memahami niat pedang langit setelah mencapai alam Empyrean. Tapi maksud pedang langit mereka bahkan tidak dalam penguasaan yang lebih rendah. Jadi tidak ada yang tahu lebih baik daripada Wu Kun tentang betapa sulitnya untuk memahami maksud pedang langit sebelum mencapai alam Empyrean. Tapi sepertinya Lin Yun telah memahami maksud pedang langit sebelum mencapai alam Empyrean. Wu Kun terkejut dengan spekulasinya, tapi dia tidak berani mempercayainya. Kakak senior, bukankah kau mengatakan bahwa dia bahkan tidak berhasil mencapai peringkat putih? Seorang murid inti di samping Feng Zhang bertanya dengan tidak percaya. Wajah Feng Zhang jelek. Bagaimanapun, dialah yang menyebarkan desas-desus bahwa Lin Yun tidak berhasil masuk ke peringkat putih. Saat itu, ketika dia mempermalukan Lin Yun, ada banyak murid inti yang hadir. Jadi hari ini, mereka menyaksikan Feng Zhang memakan kata-katanya. Bagaimanapun, seseorang yang bahkan tidak berada di peringkat putih sedang menyapu Sekte Pedang Awan sekilas. Melihat tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, Lin Yun tersenyum, tidak ada yang angkat bicara. Sepertinya semua orang tidak keberatan dengan saya menjadi murid inti dan mendaki Gunung Pedang Suci. Ini membosankan. Saya orang yang masuk akal, jadi saya akan mendengarkan salah satu dari Anda. Bicaralah, jangan dipendam. Kata-kata Lin Yun membuat semua murid ingin muntah darah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan Wu Kun berlutut. Jika mereka bisa, mereka pasti sudah menghajar Lin Yun sekarang. Mereka semua menggertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mata Ye Ziling berkilat karena marah. Jika ketua sekte tidak memberinya instruksi sebelumnya, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Lin Yun sekarang. Adapun murid-murid yang lain, mata mereka juga bersinar dengan keengganan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berdiri karena kultivasi mereka. Sebagai Empire, itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika mereka menang. Selain itu, mereka tahu bahwa ketua sekte tidak akan senang dengan hal itu. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan pada Lin Yun. Terima kasih. Mulai sekarang, kita semua bersaudara, kata Lin Yun sambil menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Dia tidak peduli dengan identitas seorang murid inti, tapi dia tertarik pada pedang suci gunung. Dia ingin mencari tahu rahasia apa yang ada di dalamnya. Guru sekte, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Tepat pada saat ini, Feng Zhang berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah ketua sekte. Guru sekte hanya melirik mereka dan menjawab, bicaralah. Apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan? Tidak baik menanggung semuanya. Ya. Feng Zhang awalnya merasa tidak nyaman ketika dia berbicara,
tetapi ketika dia mendengar ketua sekte, dia berspekulasi bahwa ketua sekte juga tidak senang dengan Lin Yun. Seorang murid inti akhirnya akan bergerak. Tak satu pun dari murid yang bisa menerima kenyataan bahwa para empu hanya duduk diam. Namun, itu masuk akal karena Empirean tidak punya tempat untuk melawan alam jiwa surgawi. Jadi untuk sesaat, pandangan semua orang tertuju pada Feng Zhang. Apa yang akan dia lakukan? Wang Yuruo bertanya dengan gelisah, khawatir Feng Zhang tidak tahu malu. Mari kita terus menonton. Ye Ziling mengerutkan kening karena dia sudah lama tidak senang dengan Feng Zhang. Feng Zhang bersiap-siap dan tersenyum, saya tidak keberatan untuk mempromosikannya sebagai murid inti. Namun, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang kuota pedang suci gunung. Saya merasa dia tidak memiliki kualifikasi itu. Kata-katanya membuat banyak murid inti berbinar setuju. Tidak masalah bagi mereka jika Lin Yun menjadi murid inti karena mereka sudah menjadi murid inti. Jadi memiliki murid inti yang lain tidak akan mempengaruhi mereka, tapi mereka khawatir dengan kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Itu benar, kata Ye Ziling. Melihat Ye Ziling setuju, Wang Yuruo tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelisah. Bagaimanapun, Lin Yun telah setuju untuk membantunya. Dan dia hanya memenuhi syarat untuk membantunya karena dia telah membantai jalannya melalui jalan surgawi. Tentu saja, itu adalah alasan yang sama mengapa dia bisa menekan murid-murid di Sekte Pedang Awan sekilas. Anak nakal, murid inti dari sekte saya mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk kuota. Mengapa kamu tidak menyerah pada kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci? Ketua sekte mengangkat alisnya dan menatap Lin Yun dengan senyum ceria. Tapi kata-katanya membuat Lin Yun mengutuk dalam hati. Sambil tersenyum mengejek, Lin Yun menjawab, betapa tidak tahu malunya seorang empu bersaing denganku. Harus kuakui bahwa aku tidak tahu malu seperti murid inti kalian. Kalau begitu aku akan menyerah, bersama dengan menjadi murid inti. Lagi pula, saya tidak tahu malu seperti orang lain di sini. Lin Yun memang sombong, tapi dia tidak cukup sombong untuk menantang para Empirean, setidaknya tidak untuk saat ini. Jika dia menghadapi alam Empire, dia harus mengungkapkan banyak kartu trufnya untuk mempertahankan tak terkalahkan. Jadi karena kultivasi Feng Zhang lebih tinggi, dia akan memiliki peluang kecil untuk menang. Nada mengejek Lin Yun membuat semua orang merasa tidak enak. Tapi Feng Zhang bahkan lebih tidak tahu malu. Bahkan murid inti lainnya memiliki rasa malu di wajah mereka karena mereka juga berpikir bahwa tidak pantas bagi seorang Empirean untuk menghadapi seseorang di alam jiwa surgawi. Buat Feng Zhang tidak memiliki rasa takut dan tersenyum, jika Anda bersedia memberi saya kuota, maka, tentu saja, saya bisa menerimanya. Wajah tidak ada artinya bagi Feng Zhang selama dia bisa mendaki Gunung Pedang Suci. Ditambah lagi, dia merasa bahwa dia jauh lebih berkualitas daripada Lin Yun. Dia terlalu berlebihan. Wajah Wang Yuruo memerah dengan tinjunya terkepal. Bahkan Ye Ziling mencibir dalam hati karena Feng Zhang benar-benar tidak tahu malu. Bahkan murid inti lainnya menjauhkan diri darinya. Feng Zhang, apakah kamu ingin wajah? Master Sekte tiba-tiba berbicara. Hati Feng Zhang bergetar. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak menginginkan wajah apapun karena itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mendaki Gunung Pedang Suci. Namun, dia bisa merasakan peringatan dalam nada suara Master Sekte. Wajah bukanlah apa-apa. Kamu bisa meninggalkannya, tapi aku tidak bisa. Apakah kamu ingin mendaki Gunung Pedang Suci? Tentu, buat dia memberikannya, kata Master Sekte sambil tersenyum. Feng Zhang memutar matanya sebelum dia mendapat ide dan menatap Lin Yun. Lin Yun, aku tidak akan menggertakmu. Aku akan menekan kultivasiku ke alam jiwa surgawi. Selama kamu bisa bertahan 3. Tidak, 10 jurus di tanganku, aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Dia awalnya ingin mengatakan 3 jurus, tapi dia mengubahnya menjadi 10 jurus setelah mengingat betapa kuatnya Lin Yun. Sambil tersenyum, Feng Zhang melanjutkan, kalau begitu, aku juga tidak akan menggunakan teknik bela diri roh suci untuk menggertakmu. Sepertinya murid-murid di Sekte Pedang Fuyun benar-benar baik. Kalian semua mengatakan bahwa kalian tidak akan menggertakku. Tapi karena kalian sedang melakukan penghinaan, aku tidak keberatan memenuhi keinginan kecil kalian ini, senyum Lin Yun. Kamu benar-benar tajam dengan kata-katamu, tapi aku tidak akan menghukummu hanya karena aku seorang empu, senyum Feng Zhang. Dia tidak peduli dengan kata-kata Lin Yun karena dia akan segera mendapatkan kesempatan untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Lagi pula, Lin Yun sudah menyetujui tantangannya. Meskipun Feng Zhang sedikit tidak tahu malu, kekuatannya masih diakui secara luas.
Jadi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan benar-benar menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Kakak Yun, kakak senior Feng berada di puncak tahap bintang. Anda harus berhati-hati. Wang Yuruo mentransmisikan suaranya ke Lin Yun, dan Lin Yun tersenyum. Alam Empyrean memiliki 3 tahap, tahap bintang, galaksi, dan astral. Karena Feng Zhang berada di tahap bintang puncak, dia bisa mencapai tahap galaksi kapan saja. Bahkan di antara para murid inti, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Namun bagi Lin Yun, Feng Zhang akan mendapatkan penghinaan jika dia ingin bertarung sambil menekan kultivasinya. Semua anggota Sekte Pedang Fuyun terkejut karena Lin Yun mau menerima tantangan itu. Tapi Lin Yun punya alasan yang bagus. Dia tidak senang dengan Feng Zhang, jadi dia akan menghukumnya. Jadi bagaimana jika dia harus menghadapi seorang Empyrean? Apakah itu mengesankan? Bab 1099 Tuan Muda yang tak tertandingi. Kerumunan orang memandang Lin Yun dengan kesan baru. Tidak peduli apakah itu alam Kunlun, alam Xuan Huang, atau jalan surgawi yang brutal, para ahli dihormati. Secara alami, kekuatan Lin Yun telah memenangkan persetujuan mereka. Meskipun ada banyak orang yang tidak senang dengan Lin Yun, keberaniannya untuk menerima tantangan Feng Zhang telah memenangkan persetujuan mereka. Di sisi lain, mereka semua merasa bahwa Feng Zhang sedikit terlalu tidak tahu malu. Dia tidak hanya akan menantang Lin Yun sebagai seorang empu, tapi dia bahkan berencana untuk mengambil jatah Lin Yun. Jika ketua sekte tidak mengatakan apa-apa, dia akan baik-baik saja dengan bertindak tanpa malu-malu. Adik laki-laki Lin, kalau begitu kita sepakat. Saya akan menekan kultivasi saya ke alam jiwa surgawi, dan saya akan menganggap Anda sebagai pemenang jika Anda bisa bertahan 10 jurus. Kemudian lagi, aku juga akan menganggap aku kalah jika kau bisa memaksaku untuk menggunakan kultivasi alam Empyreanku. Tapi jika Anda kalah, Anda akan menerima hasilnya, bukan? Feng Zhang tersenyum. Tentu saja, jawab Lin Yun. Cahaya dingin melintas di mata Feng Zhang, untuk menjaga agar semuanya tetap adil, saya juga tidak akan menggunakan teknik bela diri roh suci saya. Kamu bisa terus menggunakannya. Tidak masalah bagiku, senyum Lin Yun. Mendengar itu, Feng Zhang mulai mencibir dalam hati. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi yang akan dibuat Lin Yun setelah kalah. Sambil tersenyum, Feng Zhang menatap ketua sekte, tolong umumkan pertempurannya. Sekarang setelah taruhan ditetapkan, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun tentang hasilnya. Banyak murid dalam yang tidak senang saat melihat pemandangan ini, tetapi murid inti tidak terlalu terpengaruh olehnya. Paling tidak, kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Jika Lin Yun memperoleh kualifikasi untuk mendaki Gunung Pedang Suci, mereka secara alami akan merasa tidak enak. Ini adalah pertarungan terakhir, kata ketua sekte sambil memancarkan aura yang menakutkan. Kata-katanya membuat semua orang tahu bahwa kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci akan segera diputuskan. Dengan cemburu, semua murid inti menatap Feng Zhang. Bisakah adik Yun berhasil melewati ini? Wang Yuruo berbisik. Tidak mungkin, jawab Ye Ziling. Temperamennya mirip dengan Master Sekte, tetapi dia memiliki jejak kesombongan dan keras kepala pada murid-muridnya. Pada kenyataannya, dia juga memenuhi syarat untuk menjadi sombong karena dia adalah salah satu dari 2 orang yang telah memahami niat pedang langit. Adik laki-laki Lin, maafkan aku. Feng Zhang tersenyum sambil memancarkan aura yang menakutkan. Dalam sekejap mata, auranya turun ke puncak jiwa ketujuh alam jiwa surgawi. Dibandingkan dengan Wu Kun, auranya jauh lebih kuat karena fondasinya sebagai seorang Empyrean. Merasakan aura tersebut, banyak murid dalam yang terkejut. Kemudian, mereka dikejutkan lagi oleh bunga astral iblis yang terbang keluar dari tubuh Feng Zhang. Perubahan Feng Zhang memanggil angin kencang yang menyebabkan petir melesat di langit. Auranya pada dasarnya masih berada di tingkat Empyrean. Semua murid inti mencibir pada Lin Yun ketika mereka melihat ini. Bagaimanapun juga, Feng Zhang mewakili murid inti seperti mereka, dan akan aneh jika dia tidak bisa menghadapi seseorang seperti Lin Yun. Haha, maaf tentang itu, anak nakal. Aku tidak berbakat dan hanya berhasil menanam 10 bunga astral iblis di lautan aura saya ketika saya berada di alam jiwa surgawi. Ini tidak adil untukmu, tapi tidak ada yang adil di dunia ini. Feng Zhang memasang wajah sombong dan bahkan menyebut Lin Yun sebagai anak nakal. Feng Zhang tidak hanya ingin menang, tapi dia ingin menghancurkan Lin Yun sepenuhnya. Lin Yun berani mengatakan bahwa tidak ada orang yang layak di dalam sekte pedang Fuyun. Lalu siapa aku? Feng Zhang melambaikan tangannya dan memanggil pedang ke tangannya.
Dia mengeluarkan artefak Dao yang semakin meningkatkan auranya. Pertama, angin pengocok langit. Dengan kilatan pedang, angin kencang mengoyak awan dengan petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mana-mana. Banyak murid langsung mengenalinya sebagai teknik pedang manipulasi angin yang hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk berlatih. Jelas, Feng Zhang telah mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya. Lin Yun terkejut karena sepertinya dia telah meremehkan fondasi sekte pedang Fuyun. Dia tahu bahwa teknik pedang itu kuat, tapi hanya itu yang ada. Dia yakin bahwa tidak ada murid inti yang bisa mengalahkannya di alam jiwa surgawi. Jika Ye Ziling memiliki peluang kecil untuk mengalahkan Lin Yun, tidak ada harapan bagi Feng Zhang. Tepat ketika Lin Yun akan dilahap oleh angin ribut yang dahsyat, dia melontarkan sebuah pukulan biasa. Seketika, serangan Feng Zhang hancur berantakan. Tidak ada yang menyangka Lin Yun bisa menghadapi serangan Feng Zhang dengan mudah. Di sisi lain, para tetua di atas panggung berbinar-binar dengan kegembiraan, sungguh pencapaian yang kuat dalam pedang. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Lin Yun telah mengandalkan pencapaiannya yang kuat dalam pedang untuk menemukan kelemahan dalam serangan Feng Zhang. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi membutuhkan pencapaian yang tinggi dalam pedang, pemahaman yang mendalam, dan mata yang sangat tajam. Jika Lin Yun melakukan satu kesalahan saja, dia akan terbunuh. Jelas, kepercayaan dirinya mengejutkan para tetua. Sepertinya tidak mengesankan sama sekali. Lin Yun mengangkat alisnya dan memberi Feng Zhang senyuman. Mendengar tanggapan Lin Yun, Feng Zhang mendengus dingin, coba lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Petir yang memanipulasi angin. Mengayunkan pedangnya lagi, serangan Feng Zhang mengaum seperti binatang buas sementara petir membuat wajahnya terlihat menyeramkan. Saat pedangnya turun, gemuruh petir membuat jiwa semua orang bergetar. Lin Yun hanya tersenyum menanggapi sebelum dia mengeksekusi 9 jurus gagak emas. Meninggalkan bayangan di jejaknya, dia mengulurkan tangannya, melepaskan raungan naga, dan dengan santai menggesekkan jari-jarinya di udara. Setelah itu, fenomena yang dimanifestasikan oleh teknik pedang Feng Zhang langsung hancur. Gelombang menunggang angin. Wajah Feng Zhang menjadi lebih gelap saat dia menusukkan pedangnya. Dengan setiap detik pedangnya menembus ruang angkasa, badai tumbuh lebih kuat di sekitar pedangnya. Ketika serangannya tiba di depan Lin Yun, pedangnya dengan kejam mengincar dahi Lin Yun. Kerumunan orang meraung dalam antisipasi. Secara bersamaan, Wang Yuruo menutup mulutnya sementara wajahnya menjadi pucat. Ye Ziling juga mengunci kedua alisnya karena dia merasa Feng Zhang berusaha terlalu keras untuk mengambil nyawa Lin Yun. Adapun murid inti lainnya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka percaya bahwa kesombongan Lin Yun pantas mati oleh pedang Feng Zhang. Bagi Feng Zhang, dia merasa terhina karena Lin Yun dengan mudah menyelesaikan serangannya 2 kali berturut-turut. Jadi karena Lin Yun sedang merayu kematian, dia akan membalasnya dengan baik. Bagus. Tapi bertentangan dengan dugaannya, Lin Yun tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Lin Yun hanya mengangkat alisnya sebelum dia tersenyum dan menyatukan kedua tangannya. Kemudian, niat pedangnya yang tak terbatas membumbung tinggi ke arah langit. Sesuatu yang aneh terjadi saat pedang Feng Zhang tiba-tiba melambat di depan Lin Yun. Seolah-olah Feng Zhang bergerak dalam gerakan lambat saat Lin Yun memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Kemudian, Lin Yun tersenyum dan menjentikkan jarinya, menyebabkan pedang Feng Zhang bengkok. Segera setelah ini terjadi, telapak tangannya mulai berdarah. Feng Zhang terkejut karena dia tidak pernah menyangka serangan yang dia yakini bisa diselesaikan dengan mudah. Bahkan para murid inti dan sesepuh mulai berseru. Lin Yun menyelesaikan serangan Feng Zhang dengan ahli. Lin Yun menemukan kelemahan dalam serangan Feng Zhang 2 kali pertama, tapi kali ini pedangnya benar-benar melampaui pedang Feng Zhang. Feng Zhang ingin membuat gelombang yang tidak dapat diatasi. Aku akan membuat yang lebih tinggi lagi. Semua orang tahu bahwa Lin Yun tidak mahir di bidang air dan metodenya sedikit kasar. Kemudian lagi, dia secara paksa menciptakan gelombang raksasa dengan niat pedangnya yang lebih besar dari gelombang Feng Zhang. Jadi para murid inti terkesan. Namun, murid luar dan dalam tidak bisa mengatakan seberapa dalam jentikan Lin Yun, jadi mereka tidak begitu terkesan. Menyelesaikan 3 serangan Zhang sama dengan menamparkan wajahnya 3 kali. Jadi wajah Feng Zhang memerah karena marah dan serangannya menjadi lebih ganas. Sekarang, teknik pedang manipulasi anginnya menunjukkan lebih banyak kekuatan. Namun, Lin Yun terus dengan santai menangkis serangan Feng Zhang dengan cara yang elegan. Tidak peduli seberapa ganasnya Feng Zhang, dia tidak berhasil. Wajah Feng Zhang menjadi bengkok saat dia memuntahkan darah dari serangannya yang gagal.
Pada saat ini, murid-murid inti mengasihani Feng Zhang. Mereka merasa tidak enak karena Lin Yun dengan kejam mempermalukan Feng Zhang di depan semua murid. Akhirnya, Lin Yun dengan mudah menyelesaikan serangan terakhir Feng Zhang. Dengan itu, dia mendarat di tanah sambil menarik perhatian semua orang. Kakak senior Feng, itu 10 jurus, senyum Lin Yun. Lalu kenapa? Wajah Feng Zhang berubah, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Tidak banyak. Aku punya jurus yang aku ingin kamu coba. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan, senyum Lin Yun. Ketika dia selesai, 24 bunga astral iblis di tubuhnya mulai menyala saat dia mengulurkan tangan kanannya. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan di Istana Violetnya mulai berputar dengan cahaya sebelum niat pedang tak terbatas mengalir ke lengan dan jari-jarinya. Kemudian, dia menyentuhkan jari tengahnya ke ibu jarinya. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan kolosal bermekaran di belakang Lin Yun dengan bunga-bunga yang jatuh ke tanah untuk menciptakan lautan api. Dengan 3 lapis bunga dan 24 bunga astral iblis, tidak ada yang mempertanyakan kemampuan Lin Yun sebagai bakat yang tak tertandingi. Bab 1100 berlatih teknik pedang dengan 7 langkah. 1. Keanggunan yang ditunjukkan Lin Yun mengejutkan semua orang, termasuk Ye Ziling. Semua murid inti yang tidak senang dengan Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Lin Yun masih manusia. Bagaimanapun, dia memiliki 24 bunga astral iblis ketika dia baru berada di jiwa ke-6 alam jiwa surgawi. Ye Ziling mengernyitkan alisnya dengan kebingungan karena bakat Lin Yun sedikit terlalu menakutkan. Lin Yun pada dasarnya memiliki 2 kali lipat bunga astral iblis yang dimiliki Feng Zhang. Sekarang, Feng Zhang mulai terlihat seperti badut. Itu sangat jelas terlihat saat teknik rahasia Lin Yun mengumpulkan niat pedang yang tak terbayangkan. Tidak ada keraguan dalam benak Ye Ziling bahwa teknik rahasia Lin Yun tidak akan bisa dihentikan di alam Empyrean. Saat pikiran ini mulai terlintas di benak Ye Ziling, ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Adapun Feng Zhang, wajahnya menjadi pucat. Dia diselimuti ketakutan yang mendalam dari 24 bunga astral iblis Lin Yun dan serangan rahasianya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan serangan ini kecuali dia mengeluarkan kultivasinya di alam Empyrean. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba untuk mundur, tapi dia ditahan di tempatnya. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini. Ketika cahaya yang terkumpul di jari-jari Lin Yun mencapai batasnya, dia menjentikkan jarinya. Seketika, kecemerlangan yang membuat dunia kehilangan kilaunya mulai beresonansi dengan dengungan pedang. Seluruh istana awan terbang mulai bergetar hebat sementara Feng Zhang berlutut di tanah. Pakaiannya compang camping, rambutnya berserakan, dan tubuhnya dipenuhi luka. Kerumunan orang menyaksikan dengan ngeri saat Feng Zhang menghadapi serangan itu. Bagaimanapun, Feng Zhang tidak mampu melukai Lin Yun bahkan dengan 10 jurus. Jadi membingungkan bahwa seorang murid inti akan terdorong ke dalam keadaan putus asa seperti itu. Lin Yun terkesan bahwa Feng Zhang mampu menahan serangan itu sambil menjaga kultivasinya di alam jiwa surgawi. Sepertinya 24 bunga astral iblis tidak terlalu mengesankan, kata Feng Zhang dengan jijik. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berdiri? Kenapa kamu berlutut? Lin Yun tersenyum. Feng Zhang mendengus dan mencoba berdiri, tapi dia malah muntah darah. Beberapa detik kemudian, dia memuntahkan lebih banyak darah. Namun, dia mulai berdiri, yang membingungkan orang banyak. Sudah jelas sekarang bahwa Feng Zhang telah kehilangan kualifikasi untuk mendaki Gunung Pedang Suci, jadi mereka tidak mengerti mengapa dia berjuang. Sudah 10 jurus. Kamu kalah, kata Lin Yun dengan dingin. Apakah Anda memaksa saya untuk mengeluarkan kultivasi penuh saya? Aku rasa tidak. Aku sudah selesai. Feng Zhang memasang ekspresi menyeramkan dan melepaskan tekanan besar dari tubuhnya. Detik berikutnya, dia mengaum dan seekor burung nasar iblis yang ganas muncul di belakangnya. Keributan pecah begitu Feng Zhang menggunakan teknik bela diri roh sucinya. Bagaimanapun, hanya Empire yang bisa mengembangkan teknik bela diri roh suci, yang membuat mereka tak terkalahkan melawan alam jiwa surgawi. Kecuali Lin Yun juga menggunakan teknik bela diri roh suci, tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini. Tapi dia hanya berada di alam jiwa surgawi, jadi tidak ada harapan. Kakak senior Feng, Anda akan melawan kata-kata Anda. Wang Yuruo berteriak. Haha, Feng Zhang tertawa. Aku tidak akan melawan kata-kataku. Bukankah ada yang mengatakan saat itu bahwa itu tidak masalah? Kerumunan orang berhenti berbicara begitu mereka mendengar itu. Feng Zhang benar, Lin Yun memang mengatakan itu. Kemudian lagi, masih tidak tahu malu baginya untuk menggunakan teknik bela diri roh suci melawan seseorang di alam jiwa surgawi. Pada saat ini,
Feng Zhang telah benar-benar membuang semua wajah untuk mendapatkan kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Ketika Wang Yuruo mendengar itu, dia tidak punya cara untuk menanggapi. Dia tidak bisa membantah kata-kata Feng Zhang, yang membuatnya marah. Lin Yun, kamu masih bisa mengaku kalah. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah aku menggunakan teknik bela diri roh suciku. Mengandalkan tekanan menakutkan dari burung nasar iblis di belakangnya, aura pedang Feng Zhang yang sudah hancur berkumpul lagi. Adik Yun, jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak tahu malu. Wang Yuruo berteriak dengan cemas. Namun, Lin Yun mengedipkan mata padanya dan kemudian menoleh ke Feng Zhang sambil tersenyum, tentu saja, aku bilang kau bisa menggunakan teknik bela diri roh suci. Tapi jika aku tidak salah ingat, kau bilang kau akan mengaku kalah jika aku bisa menahan 10 seranganmu. Lalu kenapa? Kaulah yang mengatakan bahwa aku bisa menggunakan teknik bela diri roh suci, dan aku tidak menggunakannya dalam 10 jurus sebelumnya. Feng Zhang berkata dengan tenang karena dia sudah bertekad untuk melakukan pertarungan ini sampai akhir. Kakak senior Feng benar. Lin Yun memang mengatakan itu, dan kita semua bisa membuktikannya. Murid-murid inti yang memiliki hubungan dekat dengan Feng Zhang angkat bicara. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah pikiran. Jika tidak, siapa yang tahu apakah kau masih hidup setelah kakak Feng menggunakan teknik bela diri roh sucinya. Murid inti lainnya mencibir. Penonton kesal karena mereka tidak mengira pertarungan akan berkembang seperti ini. Sepertinya para murid inti bertekad untuk melawan Lin Yun. Feng Zhang menyeringai saat para murid memihaknya, Lin Yun, apa yang ingin kau katakan? Kau benar. Tidak ada yang bisa kukatakan ketika seorang empu memutuskan untuk tidak tahu malu, cibir Lin Yun setelah hening beberapa saat. Kata-kata Lin Yun membuat wajah Feng Zhang semakin masam. Bagaimanapun juga, Feng Zhang mengeluarkan teknik bela diri roh sucinya. Marah, Feng Zhang terbang ke arah Lin Yun dengan roh sucinya. Lin Yun, akan kutunjukkan padamu mengapa empu tidak bisa dipermalukan. Cahaya hitam yang menakutkan menyapu keluar dari burung nasar iblis yang membuat langit menjadi gelap. Feng Zhang mendorong teknik bela diri roh sucinya hingga batasnya, yang tidak mungkin ditahan oleh alam jiwa surgawi. Mundur. Banyak murid dalam yang takut bahwa mereka akan terlibat oleh kekuatan roh suci. Empirins tidak bisa dipermalukan. Itu pertama kalinya aku mendengarnya. Lin Yun tersenyum dan seekor gagak emas terbang keluar dari tubuhnya, langsung mengoyak awan gelap. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ, seekor Silver Phoenix terbang keluar dari tubuhnya. Tinju Dewa Surya Bulan Langit dan Bumi, bersatulah. Lin Yun melayang ke langit dengan matahari dan bulan di tangannya sebelum melayangkan pukulan. Seketika, roh suci Feng Zhang hancur, menyebabkan dia terbang. Tapi roh suci Lin Yun tidak berhenti meskipun Feng Zhang menabrak tanah. Pada saat ini, Feng Zhang melepaskan kultivasi penuhnya dengan raungan. Namun meski begitu, dia masih mundur beberapa langkah untuk menstabilkan dirinya. Adapun Lin Yun, dia melayang di langit dengan tangan di belakangnya dan dua roh suci mengelilinginya. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Yun dengan linglung. Jadi ternyata Lin Yun juga tahu teknik bela diri roh suci. Namun, teknik Lin Yun memiliki dua roh. Menatap Feng Zhang dari langit, Lin Yun mencibir, kakak senior Feng, bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang seorang Empirean yang tidak bisa dipermalukan? Wajah Feng Zhang berganti-ganti antara merah dan putih karena dia tahu bahwa dia telah sangat kalah sejak dia mengeluarkan kultivasinya di alam Empirean. Tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Adapun murid inti lainnya, mereka bertukar tatapan kaget. Mereka tidak bisa percaya monster macam apa Lin Yun itu.